teman-teman. Kenalkan, nama aku Tanti, tapi biasanya kalau di sosial media aku menyebut diriku CEO IRT Produktif. Nah, hari ini tuh hari pertama aku cuma pengen buat konten untuk YouTube, meskipun semuanya masih keterbatasan dari peralatan dan apa yang ingin aku kontenin itu semuanya masih terbatas teman-teman. Tapi ya aku pengen coba aja, aku pengen suatu saat kayak orang-orang, apa yang aku kontenin bisa menginspirasi dan memberi pelajaran walaupun cuman sedikit untuk kalian semua. Pengen banget rasanya berbagi sama teman-teman tentang tanaman, pupuk organik, gimana cara nanam, gimana cara membuat tanaman lebih subur lagi. Meskipun semua itu aku belum punya ilmunya, aku masih terus belajar. Tapi pengen banget, itu impian aku, dan aku coba untuk belajar setiap harinya tentang tanaman karena aku pengen berbagi apa yang aku tahu ke teman-teman. Nah, contoh kayak gini, ini aku udah belajar bikin raised bed atau tempat media tanam sendiri, dan itu sangat-sangat murah karena aku ngambil dari pelepah pelepah sawit gitu teman-teman. Jadi aku mau cerita, sebelum aku fokus ke sini, sebelum aku fokus untuk nanam-nanam di sekitar rumah, itu sebelumnya aku kerja dengan gaji yang lumayan. Terus kalau kata orang-orang, ya penghasilan aku sudah cukup untuk membantu keluarga, membantu suami aku memenuhi kebutuhan keluarga. Tapi di balik itu semua, ternyata ada sesuatu yang mengganjal, karena aku secara pribadi pengen ngelakuin apa yang aku suka, dan yang aku suka yang kayak gini. Aku pengen nanam, menghasilkan uh, bahan masakan itu dari hasil keringat aku sendiri, dan aku pengen banget ngelakuin itu. Bahkan aku punya mimpi suatu saat nanti aku punya lahan yang luas dan aku bisa menanam apapun yang aku pengen tanam. Semua sayuran dan buah-buahan tuh ada di sekitar rumahku, meskipun rumahnya kecil dan sederhana, nggak apa-apa. Yang penting sumber daya itu ada di sekitar aku gitu. Dan meskipun masih keterbatasan dari berbagai aspek, sekarang itu aku udah mencoba untuk mewujudin mimpi aku, meskipun masih sekecil kecil banget. Contoh kayak di belakang itu ada kandang ayam, meskipun ayamnya masih beberapa ekor. Terus tanaman juga baru aku tanam banget, masih kecil-kecil, tapi setidaknya udah ada bentuk dari kemauan yang aku coba pengen wujudin dari mimpi aku. Ini beberapa contoh tanaman yang udah aku tanam teman-teman. Ini ada sawi hijau, dia rasanya manis. Terus ini ada lenca, terus ada bibit bunga juga. Terus aku juga tanam meniran, kangkung, dan ini, kalian tahu ini nggak teman-teman? Ini tuh namanya pegagan. Nah, biasanya kalau di Indonesia, apalagi sama petani, itu disebutnya gulma. Karena bagi para petani ini sangat mengganggu, tapi khasiatnya luar biasa loh teman-teman. Nah, ini aku ada timun, baru tumbuh juga. Terus aku punya ini bawang kucai, tapi itu tuh masih kecil-kecil banget. Karena baru aku pindahin tanam. Nah, ini seledri teman-teman. Aku tuh suka banget sama daun sop atau seledri. Jadi aku selalu perbanyak. uh, Emang semuanya tuh nggak gampang teman-teman. Untuk ngegapai apa yang kita mau tuh kita membutuhkan pengorbanan, terutama waktu.
dan rasa capek. Terus ada juga beban mental yang kita tanggung dari omongan orang-orang yang tahu kita, yang berada di sekitar kita. Mereka yang nggak tahu apa yang kita mau, apa yang ada di diri kita, tapi mereka mencoba untuk meluapkan apa yang ada di dalam kepala mereka. Mereka mencoba memberikan aturan kepada hidup orang lain yang menurut mereka kurang benar. Contoh kayak aku. Aku memilih berhenti kerja dan menurut mereka itu salah. Karena kenapa? Eh, satu, penghasilan kami jauh-jauh berkurang, jauh banget. Dan sumber penghasilan untuk saat ini cuma suami aku satu-satunya. Tapi di sisi lain, ya mereka yang mengatai aku pilihanku kurang tepat, ya mereka tidak tahu apa yang sebenarnya sedang kami coba bangun bersama. Dan alhamdulillahnya suami aku mendukung apa yang aku mau. Dan beliau selalu mendukung apa yang aku pengen. Sementara selama itu dalam ruang lingkup yang baik gitu. Aku bersyukur dengan kehidupan aku, meskipun secara ekonomi aku berada di rentan menengah ke bawah. Tapi aku bersyukur banget karena aku memiliki sosok pasangan yang luar biasa menurut aku. Dia mengerti apa yang aku mau, dia paham dengan keinginan aku, dia juga paham dengan keadaan yang aku hadapi. Karena dulu di dunia kerja, aku tiap pulangnya aku ngerasa capek, aku ngerasa stres dengan semua tekanan yang ada. Dan beliau selalu coba untuk support aku dalam keadaan yang bisa memahami aku dan cukup baik. Beliau memberikan support yang bikin aku happy. Contoh salah satunya ya ini, beliau suruh aku berhenti kerja dan biarin aku nanam-nanam dan pelihara ayam, dan itu cukup membantu untuk menghilangkan stres atau depresi ringan yang aku rasain kemarin. Mungkin bagi orang lain itu terdengar lebay atau terdengar halah lemah banget jadi orang, tapi orang lain gak pernah tahu apa yang aku rasain. Karena beberapa tahun belakangan sebelum masa ini, aku udah ngalamin yang namanya depresi. Dan itu hampir depresi akut. Dan itu nyaris hampir merenggut nyawa aku sendiri dan juga anak aku. Dan suami aku udah tahu banget, dan dia udah pasti gak mau hal itu kejadian lagi sama aku. Karena kalau seorang ibu dan seorang istri yang mengalami depresi dan stres, maka satu rumah yang akan mengalami gangguan jiwa. Karena kunci dari segalanya itu ya di ibu atau di istri itu sendiri. Kalau kata suami aku, itulah pentingnya menjaga mental dan perasaan dari seorang istri. Karena kalau istrinya nggak sehat, ya sudah pasti di rumahnya nggak sehat juga. Banyak kok di luar sana istri atau seorang ibu yang mengaku dia baik-baik aja, tapi ternyata di dalamnya dia mengalami gangguan jiwa dan dia nggak nyadar itu. Dia akhirnya apa? Dia menekan dan memberikan tekanan kepada anak-anaknya, yang berakhir mental anak-anaknya yang rusak. Anak-anaknya yang ditekan harus begini, anak-anaknya yang harus begitu, anak-anaknya yang harus menuruti semua tuntutan yang dia berikan. Dan itu kacau banget. Kalau udah seorang ibu mengalami hal seperti itu, maka satu rumah itu bakal kacau. Meskipun dia nggak menyadari, meskipun orang dalam rumah itu nggak menyadari, tapi suatu saat si anak yang menjadi korban itu bakal sadar kalau sebenarnya dia itu adalah korban dari ibunya yang Aku stres. juga pengen sampein kalau video ini jelek banget hasilnya, ya aku minta maklum pemahaman dari teman-teman karena ini baru pertama kali. Aku nggak tahu cara ngonten gimana, aku nggak tahu cara bikin video yang bagus gimana, tapi aku minta dukungannya kepada teman-teman karena aku udah mutusin jalan hidupku ya memang di sini gitu loh. Aku pengen belajar konten, aku pengen memberikan manfaat kepada orang-orang melalui konten-konten yang aku buat.
dan aku akan berusaha terus memberikan yang terbaik untuk teman-teman. Dan untuk teman-teman, ikutin terus video aku. Oke, bye-bye teman-teman. Makasih.